Perubahan terjadi terlalu cepat. Tombak sedingin es yang hitam legam bagaikan tinta, tajamnya tak tertandingi, menusuk Wang Tianming, mengangkatnya tinggi ke udara, darah berceceran ke bawah. Tanah terbelah, 5 orang berpakaian baju besi hitam muncul. Mereka memegang tombak hitam pekat, tombak surgawi, atau tombak perang dingin. Ada juga seekor semut emas kecil yang berdiri di bahu mereka tiba-tiba muncul dari bawah tanah, memecah permukaan tanah, dan tiba di lembaga Dewa Surgawi. Wang Tianming menjerit dengan sedih. Dia tidak langsung mati, menderita rasa sakit yang luar biasa. Bahkan wajahnya pun berubah bentuk, seluruh tubuhnya meliuk-liuk. Tombak perang hitam itu sangat tebal dan panjang, menusuk langsung dari tulang rusuknya dan menembus bagian bawah lehernya, menembus seluruh dadanya. Jenis kerusakan ini terlalu serius. Terutama saat ujung tombak menembus bagian bawah lehernya, permukaannya diwarnai merah terang darah, terlihat jelas di depan wajahnya. Pemandangan seperti ini bahkan lebih menakutkan. Korban Wang Tianming ketakutan setengah mati. Setelah tombak itu menembus tubuhnya, tombak itu kini berada tepat di depannya, pemandangan yang menegangkan ini hampir membuatnya pingsan. Namun dia tidak dapat pingsan, sebab sakitnya begitu hebat, langsung memanggang jiwanya, membakar raganya. Senjata ini terlalu mengerikan, bukan hanya dia sendiri yang bisa merasakannya, semua orang juga bisa melihat pemandangan ini dengan jelas. Tombak perang hitam itu memiliki lingkaran simbol-simbol misterius di sekelilingnya, sejenis mantra, serta kekuatan rahasia, terlebih lagi pelepasan kekuatan ilahi. Mereka melepaskan pola-pola dao yang hebat, yang muncul di sana. Simbol-simbol ini bagaikan api dunia bawah, membakar tubuh Wang Tianming dan menggerogoti jiwanya. Tidak. Turunkan aku. Selamatkan aku, teriak Wang Tianming. Dia tidak sanggup menanggung siksaan seperti ini. Ekspresi semua orang berubah. Orang harus memahami bahwa Wang Tianming bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli super. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan para tetua Akademi Abadi, statusnya masih sangat tinggi. Namun sekarang, dia menyerah. Setelah tertusuk tombak, jiwanya bahkan gemetar, seolah-olah sedang menjalani pengadilan hari penghakiman, yang tidak dapat dia tolak. Darah menetes, mengalir di sepanjang tombak, dan mendarat di tanah. Pemandangan ini benar-benar mengkhawatirkan. Wang Tianming terangkat begitu saja, dipaku ke udara oleh tombak perang raksasa. Kekosongan di sekitarnya terbelah, sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Pemandangan itu mengerikan, semua orang di sekitarnya ketakutan. Dasar sampah seperti kalian ini, benar-benar tak terkendali. Wajar saja jika kalian semua bertindak sok berkuasa dan sombong di wilayah keluarga Wang kalian sendiri, tetapi kalian semua berani datang ke sini untuk bertindak gila-gilaan. Tidak tahu bedanya hidup dan mati. Kata semut emas kecil itu dengan dingin. Dia benar-benar marah besar. Setelah kembali dari langit merah agung bersama Si Hao, mereka malah dijebak oleh bajingan licik semacam ini, dan ingin menangkap mereka. Hal ini membuatnya marah. Mereka bertempur di medan perang, Si Hao menghadapi 10 raja sendirian. Sementara itu, keluarga Wang tidak menantang musuh, malah membuat masalah di belakang, ingin berurusan dengan mereka yang berada di pihak yang sama. Itu benar-benar penuh kebencian. Bagaimana mungkin semut emas kecil itu tidak marah? Saat dia merasakan adanya bahaya, dia bertukar beberapa patah kata dengan Si Hao, lalu segera pergi, diam-diam masuk ke bawah tanah untuk meminta bala bantuan dari Istana Abadi Semut Bertanduk Surgawi. Turunkan dia. Wajah kedua tokoh besar dari keluarga Wang tampak muram. Perubahan seperti ini di luar dugaan mereka. Ini adalah perubahan situasi yang tiba-tiba, dalam hati mereka merasa khawatir, merasa bahwa mereka tidak cukup memahami tempat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semut bertanduk surgawi dapat membawa prajurit misterius seperti ini. Semua orang bisa melihat bahwa prajurit berbaju hitam ini bukanlah makhluk berdarah daging yang sebenarnya, melainkan telah berubah menjadi boneka. Namun, mereka jelas setia kepada semut bertanduk surgawi, memiliki jenis spiritualitas misterius yang memungkinkan mereka untuk tetap berpikiran jernih. Apakah kita akan mengecewakannya hanya karena kau menyuruhnya? Kalian pikir kalian siapa? Semut emas kecil itu berdiri di bahu prajurit berbaju besi hitam, mengatakan hal ini dengan dingin. Ia membenci orang-orang keluarga Wang, bahkan lebih membenci mereka dibandingkan pihak lainnya. Si Hao melangkah maju, tidak memberi tatapan pada kedua tokoh besar yang angkat bicara itu,
sebaliknya menatap Wang Tianming dan berkata, "Aku sudah memperingatkan bahwa jika kalian tidak mundur, kalian pasti akan terbunuh. Cepat turunkan aku," teriak Wang Tianming. Ia benar-benar tak sanggup bertahan lagi. Tombak perang hitam itu dibalut simbol-simbol, seolah-olah api neraka tengah memurnikan jiwanya. Roh primordialnya bahkan tidak bisa melarikan diri, terperangkap dalam dagingnya. Roh itu terkorosi, terbakar menjadi abu oleh api hitam, dan menghilang sedikit demi sedikit. Ini adalah jenis siksaan yang tak terbayangkan. Ia menyaksikan jiwanya berubah menjadi debu sedikit demi sedikit, menyaksikan dirinya sendiri mati perlahan. Hal ini membuatnya lebih takut daripada kematian langsung. Apakah kalian semua benar-benar memiliki motif tersembunyi? Melawan penangkapan adalah satu hal, tetapi kalian bahkan berani mengambil tindakan untuk membunuh mereka yang berpatroli di dunia ini. Kami datang untuk berpatroli di tempat ini, melihat apakah berbagai area aman, tetapi hanya kalian semua yang bertindak sombong dan lalim. Apakah kalian semua benar-benar akan memberontak? Seorang tokoh besar dari keluarga Wang berkata dengan suara rendah. Kalian semua masih ingin punya muka? Kalian bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti ini? Cao Yusheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Keluarga Wang jelas-jelas sengaja memutarbalikkan kebenaran dan menyembunyikan motif tersembunyi, namun sekarang mereka malah menyalahkan Si Hao dan yang lainnya. Kenyataannya, kedua tetua itu juga sedikit tidak berdaya. Mereka dipaksa sampai sejauh ini, benar-benar tidak punya alasan lain untuk digunakan. Jika mereka langsung tunduk, maka semuanya akan menjadi tidak berarti. Mereka datang demi kitab suci yang tidak dapat binasa, mengikuti dekrit tingkat tertinggi keluarga Wang. Biarkan dia pergi. Kita lupakan saja masa lalu. Selama kamu memberitahu kami tentang situasi Langit Merah Agung dengan jelas, kami bisa mengembalikan ketidakbersalahan. Kata seorang tetua dari keluarga Wang. Itu karena dia tidak berani bertindak tegas. 5 ahli hebat yang dibawa semut bertanduk surgawi emas membuatnya merasa takut. Meskipun dia tahu bahwa mereka bukan manusia hidup, hanya alat perang, mereka tetap membuatnya merasa sangat khawatir. Apakah keluarga Wang Mu tidak ingin malu lagi? Si Hao angkat bicara. Sambil melambaikan tangannya, dia berkata kepada semut emas kecil itu, bunuh orang itu. Hong! Semut emas itu mengucapkan satu kalimat, lalu tombak perang hitam di tangan prajurit terdepan itu bergerak. Gelombang api hitam membumbung, lalu dengan suara Hong, Wang Tianming menjerit, seluruh tubuhnya berubah menjadi bara hangus, roh primordialnya pun langsung terbakar menjadi abu. Orang penting dari keluarga Wang terbunuh begitu saja. Di sekitarnya, ada banyak orang yang menyaksikan kejadian ini, semuanya sangat terkejut. Ini hanyalah seorang tokoh besar dari keluarga yang berumur panjang, namun dia meninggal begitu saja. Wang, tahukah kau apa yang telah kau lakukan? Kau melawan saat ditangkap dan membunuh seorang inspektur. Apakah kau memberontak? Seorang tetua dari keluarga Wang berteriak, tetapi dia jelas terlihat galak meski sebenarnya pengecut. Si Hao memarahi, menolak penangkapan. Menurut keluarga Wang, kalian ini siapa? Siapa yang memberi kalian gelar inspektur? Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menangkap orang lain? Semua keluarga yang berumur panjang berjuang dengan nyawa mereka di garis depan, namun kalian semua malah mengobarkan hal-hal di belakang, bahkan berani mengaku mengabdi pada kebenaran. Apakah kalian semua masih ingin dihargai? Sama sekali tidak punya rasa malu. Suaranya bagaikan guntur, membuat telinga banyak orang berdenging karena suara weng-weng. Wajah orang-orang keluarga Wang pun semakin berubah. Bahkan jika kau merasa itu tidak adil, kau bisa bicara. Mengapa harus membunuh seseorang secara langsung? Terlebih lagi dengan jenis api iblis hitam ini, yang membakar jiwa seseorang, itu terlalu kejam. Seseorang dari keluarga Wang membantah. Apakah menurutmu api hitam jenis ini jahat? Ini adalah simbol Dao abadi. Saat itu, api ini membunuh musuh, membakar banyak orang dari sisi lain di medan perang. Kata prajurit terkemuka dengan ekspresi kosong. Ketika kata-kata ini terdengar, semua orang menjadi waspada. Mereka hanyalah orang-orang yang baik dan berbudi luhur dari masa lalu. Mereka pernah berperang melawan pihak lain sebelumnya, siapa yang berani mempertanyakan mereka? Sementara itu, orang-orang keluarga Wang bahkan lebih gemetar dalam hati. Jangan bilang boneka-boneka ini benar-benar punya keinginan sendiri. Para senior, tolong ambil tindakan, tangkap mereka semua, kata Si Hao.
Mereka berlima melangkah maju bersama-sama. Di tangan mereka ada tombak perang, tombak besar, tombak surgawi, dan benda-benda lainnya. Semuanya melonjak dengan hasrat membunuh, membawa jenis aura mengerikan yang bahkan waktu yang tak berujung tidak dapat menghapusnya. Kalian semua tidak boleh bertindak gegabah. Orang-orang keluarga Wang tidak percaya diri. Pada saat ini, mereka semua menggigil dalam hati, karena meskipun mereka berlima dapat dianggap boneka, mereka sangat dalam dan tak terukur. Apakah ada orang yang bertindak lebih gegabah daripada keluarga Wang kalian? Teriak Cao Yusheng. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian semua. Apakah keluarga Wang kalian tidak memiliki ingatan? Atau apakah kalian semua benar-benar ingin mengkhianati 9 surga? Teriak Si Hao. Kamu, apa yang kamu katakan? Jangan sembarangan menuduh orang lain. Ekspresi tetua keluarga Wang menjadi jelek. Jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa kalian semua melakukan ini? Menanyai orang-orang terhormat yang telah kembali dari medan perang. Pada saat ini, tetua lembaga Dewa Surgawi juga berjalan mendekat, karena keduanya tidak lagi berani menghentikannya. Orang-orang keluarga Wang, jika kalian semua tidak mengkhianati kami, apakah kalian semua sudah lupa? Belum lama ini, Tetua Agung dan saya pernah mengunjungi keluarga Wang kalian, membunuh beberapa orang. Leluhur kuno abadi Wang kalian secara pribadi berjanji untuk tidak menimbulkan masalah. Namun, belum lama ini kalian semua sudah menarik kembali kata-kata kalian, datang ke sini untuk memprovokasi kami. Apakah kalian semua mencari kematian? Apakah kalian ingin klan kalian dimusnahkan? Si Hao mencaci maki. Kamu, keluarga Wang mulai kehilangan kepercayaan diri. Mereka awalnya ingin menangkap Si Hao dengan cepat dan mendapatkan kitab suci abadi, tidak pernah menyangka hal-hal akan tiba-tiba berkembang seperti ini. Apa yang kau lakukan? Karena keluarga Wang sudah gila dan ingin dimusnahkan, maka kami akan mengabulkan keinginanmu, kata Si Hao. Kau berani. Keluarga Wangku memiliki 9 naga dan leluhur kuno, namun kau berani mengklaim untuk memusnahkan kami. Pasti akan ada bencana besar untukmu, teriak pemuda keluarga Wang itu. Hanya rumput liar, kehidupan seperti anjing yang acak, di mana ada ruang bagi sesuatu sepertimu untuk membuat keributan? Si Hao langsung berjalan mendekat. Tangan kanannya terulur, tangan besar itu menghancurkannya. Kau, anak muda itu sudah berbicara dengan nada mendominasi sejak tadi. Sekarang, dia ditampar oleh tamparan ini, dan langsung meledak dengan suara puff, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Kalian sudah keterlaluan. Beraninya kalian seenaknya berurusan dengan orang-orang keluarga Wangku. Ini menyinggung martabat seluruh keluarga umur panjang. Teriak seseorang dari keluarga Wang. Apa martabat keluarga Wang? Hanya sampah. Kau tidak mau menerima ini? Hari ini, aku akan mulai dari dirimu. Aku ingin melihat apakah keluarga Wang benar-benar membelot. Si Hao mencaci maki. Beraninya kau? Pria paruh baya itu segera bertindak, ingin menangkap Si Hao terlebih dahulu, menggunakannya sebagai sandera. Dengan suara hong, tangan besarnya yang berwarna ungu berkilau mendekat, hendak meraih Si Hao. Darah berceceran. Dia menjerit kesakitan, karena Si Hao memegang inti pedang di tangannya. Inti pedang itu langsung menembus tangan besar itu, lukanya berdarah tanpa henti. Inti pedang itu memiliki sifat iblis, hampir saja menghisap darah seluruh tubuhnya hingga kering. Pada saat ini, seluruh keluarga Wang gemetar, bahkan kedua tetua itu pun berubah ekspresinya. Mereka tahu bahwa anak muda ini sulit untuk dihadapi sendiri, memiliki banyak hal yang tidak biasa pada dirinya. Bunuh mereka semua. Dia sangat lugas, tidak menyisakan satu orang pun. Orang-orang keluarga Wang musnah total. Terlebih lagi, semuanya tidak berakhir begitu saja. Si Hao berdiskusi dengan Cao Yusheng, Chang Gongyan, dan bahkan berkonsultasi dengan tetua tentang di mana benteng mereka berada. Apakah dia mencoba menembus surga? Kerusuhan terjadi. Semua orang sangat terkejut. Wang akan mengambil tindakan dengan kuat, akan menjungkir balikkan langit. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Tentu saja, setelah berita itu tersebar, lembaga Dewa Surgawi menjadi sangat marah. Keluarga Wang bertindak terlalu jauh, melawan pihak mereka sendiri pada titik krusial ini, menargetkan seseorang yang berjuang untuk 9 surga, itu benar-benar membuat orang curiga jika mereka menyimpan niat jahat. Kita harus meminta penjelasan dari keluarga Wang. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Seseorang berteriak.
Seolah-olah bubuk mesiu dinyalakan, semua orang menjadi riuh. Haha, aku tidak sabar. Keluarga Wang, kalian bajingan jelas punya motif jahat. Kami akan berinisiatif datang dan mengunjungi kalian semua. Semut emas kecil itu bersemangat, sangat suka berperang. Tak lama kemudian, Si Hao bergerak, menaiki kapal perang. Banyak orang mengikutinya, menuju benteng terdekat dengan lembaga Dewa Surgawi. Si Hao yakin bahwa benteng ini pasti tempat pengumpulan informasi. Orang-orang keluarga Wang di dekatnya selalu mengawasi lembaga Dewa Surgawi, jadi benteng seperti ini harus dimusnahkan. Ada sebuah kastil kuno yang tidak terlalu kecil. Itu bisa dianggap sebagai akademi cabang, yang juga menerima murid, yang terletak tidak terlalu jauh dari kota raksasa di batas bumi yang luas. Daerah pegunungan di sini naik turun, pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit. Ini juga bisa dianggap sebagai tempat yang suci secara spiritual, kalau tidak, keluarga Wang tidak akan menganggap penting tanah di sini, dan pasti tidak akan menggunakannya untuk membangun ritual Dao. Siapa? Di antara barisan pegunungan yang hijau, terdengar teriakan dari sebuah kastil kuno, karena seseorang mendapati ada kapal perang yang mendekat. Siapa yang berani memasuki tanah terlarang milik keluarga Wang yang berumur panjang, berani bertindak sembrono seperti ini? Kalian semua akan dibunuh tanpa ampun. Di panggung di depan daerah pegunungan berdiri dua orang pemuda. Mereka sangat sombong, meskipun mereka melihat sebuah kapal perang terbang di atas, mereka tetap tidak panik, malah duduk di sana dengan angkuh, tombak-tombak disandang di sisi mereka. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang bertugas menjaga pengintaian. Namun, mereka sangat sombong, tidak percaya bahwa ada orang yang benar-benar berani menyerang keluarga Wang, itulah sebabnya mereka sama sekali tidak mementingkan kapal perang yang datang ini, hanya mencaci maki pihak lain. Hah? Masih tidak mau berhenti? Apa kalian semua mencari kematian? Ini adalah tanah terlarang keluarga Wang, siapapun yang berani masuk tanpa izin akan dibunuh. Seseorang berteriak dengan dingin. Kapal perang itu mengabaikan mereka, bergerak sambil tetap dekat dengan hutan pegunungan, dan segera tiba. Tujuannya jelas, yaitu akan menabrak kastil kuno itu. Serangan musuh! Kedua anak muda itu berteriak sambil meniup trompet. Pada saat itu, orang-orang yang ada di dalam istana kuno itu terkejut, mereka pun segera membentuk formasi besar, mengeluarkan sejumlah besar simbol dan benda-benda lainnya, untuk menghentikan invasi musuh. Ketika kapal perang itu lewat, panggung di luar kastil kuno itu langsung hancur. Kedua pemuda itu kehilangan kesombongan mereka sebelumnya, takut sampai berguling-guling di tanah, tubuh mereka tergeletak dekat tanah untuk menghindari terbunuh. Pintu masuk utama kastil kuno ini langsung runtuh berkeping-keping, karena kapal perang itu terlalu tinggi, bahkan pola formasi yang muncul di sini tidak mampu menghentikannya. Bangunan-bangunan besar hancur berkeping-keping, lalu runtuh. Sebuah kapal perang raksasa menghantam tempat ini, menghancurkan segalanya seperti rumput liar yang busuk, dan akan menghancurkan benteng ini sepenuhnya. Siapa? Tanpa mengetahui ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah di Akademi Cabang Keluarga Wangku? Teriakan singkat terdengar. Akhirnya ada beberapa ahli yang keluar, mengaktifkan sejenis teknik yang berharga. Seolah-olah lautan besar bergolak, menghentikan kapal perang itu. Ini jelas merupakan individu yang kuat, atau bagaimana mungkin dia memiliki metode seperti ini? Namun, tempat ini hanyalah salah satu akademi cabang keluarga Wang, sebuah benteng yang jauh dari klan asli seharusnya tidak memiliki ahli seperti ini. Kapal perang itu berhenti, tetap diam di udara. Puluhan sosok melesat ke angkasa, menatap kapal perang itu, salah satunya adalah seorang pria paruh baya dengan kultivasi yang sangat dalam. Matanya berkedip-kedip seperti matahari kecil. Orang ini sedikit lebih lemah dibandingkan kedua tetua yang masuk ke lembaga Dewa Surgawi, tetapi jika dibandingkan, dia seharusnya masih seorang ahli hebat, paling tidak, sebanding dengan Wang Tianming. Kau, Wang, beraninya kau menyerang ke sini? Orang-orang ini mengenali Si Hao dengan sekali pandang, semua ekspresi mereka berubah. Pria parubaya yang memimpin merasa situasinya tidak tepat. Di mana Wang Tianming? Sepertinya kalian semua benar-benar datang untukku, tahu bahwa Wang Tianming menuju ke lembaga Dewa Surgawi. Namun, dia sudah meninggal. Si Hao berkata dengan dingin. Apa? Orang-orang ini awalnya terkejut, lalu mereka marah. Pria parubaya yang memimpin itu cukup tegas, berkata,
lari, dan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Matanya memancarkan kekejaman, hendak melarikan diri setelah menatap Si Hao. Lagi pula, ini ada hubungannya dengan kalian semua, yang mengawasi lembaga Dewa Surgawi di sini. Tidak seorang pun dari kalian akan diizinkan melarikan diri, teriak Si Hao. Di kapal perang, beberapa garis cahaya yang menyala-nyala terbang keluar, simbol kapal kuno. Mereka melancarkan serangan. Di bawah suara puf-puf, beberapa orang terbunuh. Pada saat yang sama, sebuah sosok hitam terbang keluar, langsung menangkap pria paruh baya itu. Kemudian, sebuah tombak menembusnya, mengangkatnya. Dia bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Itulah salah satu prajurit yang dipanggil semut emas kecil itu, kekuatan bertarungnya dahsyat. Kali ini, dia tidak memberikan pukulan mematikan, karena Si Hao ingin sedikit memahami situasinya. Si Hao mengundang sesepuh dari lembaga Dewa Surgawi untuk mengambil tindakan, menjelajahi lautan kesadarannya, mencari tahu apa sebenarnya yang ingin dilakukan keluarga Wang. Kitab suci yang tidak dapat binasa. Ketika sesepuh itu diam-diam menyampaikannya kepada Si Hao. Dia terkejut, kitab suci ini akhirnya terungkap, Wang Abadi menyimpulkannya. Si Hao tidak bisa menahan rasa kagetnya. Wang Abadi terlalu kuat. Orang yang diduga telah disegel dari era besar terakhir ini terlalu menakutkan, bahkan mampu menyimpulkan siapa pemilik kitab suci itu, dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Kau beritahu aku. Masalah ini akan berakhir di sini, kita berdua berada dalam situasi yang canggung. Pria parubaya itu berkata dengan lembut. Hanya saja, kompromi semacam ini hanya di permukaan. Si Hao melihat sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Orang-orang keluarga Wang tidak mau menerima ini. Si Hao sendiri yang mengambil tindakan, pedang menembus tengkorak tetua itu, lalu memusnahkan roh primordialnya. Karena dia sudah mengambil tindakan, dia tidak akan bertindak terlalu baik. Pergi ke tempat berikutnya. Kapal perang itu berlayar, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, menghilang di pegunungan. Hari itu, di bumi yang tak berbatas ini, 4 benteng milik keluarga Wang diratakan, semua tokoh pentingnya musnah. Hal ini menimbulkan kegaduhan. Banyak orang memperhatikan hal ini. Apa yang Wang coba lakukan? Dia benar-benar berani mengambil tindakan, benar-benar menumbangkan benteng keluarga Wang. Ini jelas merupakan masalah besar. Berani menyerang beberapa benteng keluarga berumur panjang, ini sama saja dengan ingin menembus surga. Gelombang arus bawah melonjak, terbentuk. Badai raksasa akan segera terbentuk? Benar saja, orang-orang keluarga Wang datang, terlebih lagi seorang tokoh yang sangat penting datang untuk mencela Si Hao di depan umum atas kejahatannya, membawa beberapa orang langsung ke lembaga Dewa Surgawi. Ini adalah kereta perang yang ditarik oleh 9 binatang raksasa, menindas surga, bergemuruh saat tiba. Kereta perang itu berwarna hijau tembaga, tampak sangat kuno, sebelumnya telah mengalami pembaptisan perang. Kereta itu dipenuhi bekas-bekas bilah pedang dan lubang-lubang pedang yang belum diperbaiki, karena hukum-hukum alam Dao yang agung telah terkondensasi di permukaannya, yang menopang kereta perang ini dan membuatnya semakin kuat. Wang Shen. Ini adalah keturunan salah satu dari 9 naga keluarga Wang, putra tertua Wang Er, yang termasuk dalam kelompok generasi ketiga tertua keluarga Wang. Dia adalah sosok yang sangat penting, otoritasnya besar. Tentu saja, kultivasinya juga luar biasa kuat. Lagi pula, dengan status seperti ini, apalagi hidup dari zaman kuno hingga sekarang, dia telah mengalami semua jenis hal. Keluarga Wang marah, sekarang mengerahkan pasukan besar, membawa beberapa ratus kereta perang melintasi langit. Langit bergemuruh dengan suara berisik, beberapa ratus binatang buas bergegas, membuat langit berguncang hebat. Hal ini mengejutkan banyak kekuatan besar. Keluarga Wang akan melakukan tindakan serius. Mereka mengeluarkan panji-panji besar keluarga mereka, benderanya berkibar-kibar. Biasanya, mereka hanya akan melakukan ini saat mereka melakukan ekspedisi untuk bertempur dalam pertempuran besar. Keluarga Wang masih jauh, tetapi lembaga Dewa Surgawi sudah menerima berita. Cao Yusheng sangat marah, berkata, orang-orang keluarga Wang benar-benar tidak tahu malu. Ketika semua klan menuju ke perbatasan langit merah besar untuk bertempur, mereka tidak terlihat dimanapun, namun sekarang, mereka mengirimkan beberapa ratus kereta perang, ribuan orang elit. Banyak orang memperhatikan hal ini, menyaksikan peristiwa ini berlangsung. Kereta perang ini jelas telah terbenam dalam kobaran api perang. Saat ini, semuanya sangat cemerlang,
Karat tembaga melepaskan cahaya surgawi yang mengalir deras di bawah dukungan kekuatan ilahi. Mereka semakin mendekat. Pasukan keluarga Wang mendesak ke arah lembaga Dewa Surgawi, seseorang dapat merasakan gelombang energi ganas itu bahkan dari jauh. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi sejak dibukanya lembaga Dewa Surgawi, ada pihak lain yang benar-benar ingin menjebak tempat ini. Wang, di mana dia? Dari cakrawala, terdengar suara berwibawa dari dalam kereta perang perunggu terbesar. Kedengarannya seperti guntur, seolah-olah seorang kaisar surgawi sedang mengaum, membuat langit terbelah. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi atau orang-orang dari berbagai klan yang bergegas datang setelah menerima berita, mereka semua terkejut. Itu adalah Wang Zhen. Dia memang menakutkan, kultivasinya dalam dan tak terukur. Si Hao berdiri di atas gunung besar di dalam lembaga Dewa Surgawi, berteriak, "Kalian semua tidak pergi ke perbatasan terpencil untuk melawan musuh asing, melainkan memimpin pasukan elit kalian untuk menjebak lembaga Dewa Surgawi. Apa yang kalian semua coba lakukan? Apakah kalian akan mengkhianati pihak ini? Anak muda, apakah ini sikap yang seharusnya kau miliki saat melihat figur generasi tua? Kau tidak datang untuk memberi penghormatan, malah berteriak dengan berisik. Apa kau tidak punya rasa sopan santun?" Sebuah suara dingin terdengar dari kereta perang. Orang tua ini benar-benar tidak berguna. Semua mukanya sudah hancur, tapi kamu masih ingin Si Hao pergi dan memberi penghormatan, benar-benar sengaja bertindak memuakkan. Kata Cao Yusheng. Semut kecil itu mengangguk. Dia agak pemarah, jika dia punya pilihan, dia akan langsung membantainya. Mengelilingi lembaga Dewa Surgawi, memancarkan begitu banyak niat membunuh, datang dengan permusuhan seperti itu, tetapi kalian masih berani menyebutkan generasi yang lebih tua dan rasa hormat. Fakta bahwa aku tidak secara langsung bertanya kepada kalian semua apakah kalian telah menyerahkan diri ke pihak lain sudah merupakan tindakan kesopanan, memberi kalian semua wajah, kata Si Hao. Dia menentang mereka dengan kekerasan yang sama, tidak memiliki kesan sedikit pun yang baik terhadap keluarga Wang. Menjelang invasi Wang Zhen, itu benar-benar tidak terduga. Orang-orang keluarga Wang benar-benar berani melakukan ini, memimpin pasukan besar untuk menjebak lembaga Dewa Surgawi. Wang, kamu harus tahu mengapa kami datang. Orang-orang di kereta perang di sebelah Wang Zhen berteriak. Si Hao tertawa dingin, berkata dengan nada mengejek. Tentu saja aku tahu. Kalian datang untuk meminta maaf, kan? Jika kalian semua tulus, maka segera pergi ke perbatasan untuk bertarung. Orang-orang baik 9 surgaku saat ini sedang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Aku yakin kesadaran kalian seharusnya tidak serendah ini, kan? Berani sekali. Seorang anak muda kehilangan ketenangannya, berteriak. Si Hao, Wang, kalian pikir kalian siapa? Memprovokasi keluarga Wang lagi dan lagi. Hari ini, bahkan seorang abadi pun tidak dapat menyelamatkan kalian jika dia datang. Apa? Seekor anjing yang terpojok dan nekat? Kau tidak mau bicara lagi? Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri di samping Si Hao, menunjuk ke depan, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Diam! Ribuan orang berteriak, suaranya hebat. Ratusan tunggangan meraung, suaranya mengguncang langit dan bumi. Mereka jelas pasukan elit, energi darah segera mengalir keluar, sangat menakutkan. Bagaimana mungkin keluarga Wang menjadi sesuatu yang bisa kau hina? Ribuan orang mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, cahaya dingin berkelap-kelip di 9 langit. Gelombang energi pembunuh yang ganas menekan, membuat seluruh suhu lembaga Dewa Surgawi turun tajam. Ekspresi Cao Yusheng berubah. Orang-orang ini benar-benar terlalu kuat. Mereka seharusnya menjadi kartu truf keluarga Wang. Teman kecil, kami tidak ingin menindas orang lain dengan kekuatan, tetapi kali ini, kau benar-benar telah melewati batas, benar-benar terus-menerus membunuh murid-murid keluarga Wangku. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga umur panjangku tidak memiliki seorang pun yang tersisa? Di kereta perang perunggu terbesar, Wang Zhen berjalan keluar, berdiri di sana. Ia mengenakan jubah emas, memiliki rambut putih tetapi kulit putih. Auranya luar biasa. Awalnya, senior Meng Tianzeng dan klanku telah mencapai kesepakatan bahwa kesalahpahaman di antara kita telah dihapus, bahwa kau tidak akan bertindak dengan permusuhan terhadap kami lagi. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah waktu yang singkat, kau akan bertindak begitu kejam, melukai murid-murid klanku.
Ini benar-benar keterlaluan. Orang tua ini tampaknya memiliki aura abadi dan tulang Dao, jadi mengapa dia begitu tidak tahu malu? Kata semut emas kecil itu. Tepat sekali. Orang ini benar-benar berani mengatakan ini. Bukankah keluarga Wang yang datang sendiri untuk mengganggu Si Hao dari lembaga Dewa Surgawiku? Mengapa sesuatu yang hitam sekarang diucapkan seolah-olah itu putih? Cao Yusheng juga angkat bicara. Keduanya bergema satu sama lain, tidak memberi muka apapun kepada pihak lainnya, langsung mengungkap segalanya. Dengan keadaan yang sudah mencapai titik ini, keluarga Wang Mu seharusnya sudah mengerti apa yang terjadi. Jika tidak, tanyakan saja pada orang-orang di sini. Semua orang telah melihat bahwa orang-orang keluarga Wang memang pantas dibunuh. Jawaban Si Hao sangat sederhana dan langsung, karena apa yang seharusnya dikatakan sudah dikatakan oleh semut bertanduk surgawi dan Cao Yusheng. Tidak perlu melanjutkan lebih jauh. Teman kecil, kamu terlalu sombong. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Mengapa harus ada pembunuhan? Masalah ini benar-benar membuatku sangat gelisah. Jika aku tidak bisa membawamu kembali ke klan, maka tidak ada cara untuk membenarkan orang yang sudah meninggal. Namun, kamu tidak perlu takut, keluarga Wangku selalu baik hati. Kami tahu bahwa konfrontasi kali ini mungkin salah paham, itulah sebabnya kami tidak akan membahayakan hidupmu. Namun, kamu harus dibawa ke aula pemakaman dan meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana menurutmu? Wang Zhen berkata dengan suara lembut, memasang ekspresi toleran. Orang tua, bukankah kalian semua datang hanya untuk mengambil kitab suci itu, ingin menculik Si Hao? Bisakah kalian semua berhenti bersikap begitu hina? Mendengarkan kalian membuatku ingin muntah. Semut bertanduk surgawi berkata dengan keras. Tidak terkendali. Beraninya kau berbicara seperti ini kepada leluhurku, teriak seseorang dari generasi muda. Dapatkan banyak. Kalian pikir kalian siapa? Berpikir bahwa kalian sangat mulia? Lupakan Wang Zhen, bahkan jika Wang Abadi datang sendiri, aku akan tetap mengatakan hal yang sama. Semut bertanduk surgawi mencaci maki. Pikiran semua orang bergetar, lalu mereka terbangun. Ini adalah keturunan dari 10 setan, putra semut bertanduk surgawi, keturunan dari seorang abadi. Dalam hal statusnya, itu benar-benar sangat tinggi. Sayang sekali, ini bukan era kuno abadi, sudah bukan tempat bagimu untuk bertindak kurang ajar. Di kereta perang di samping Wang Zhen, seorang pria paruh baya berkata dengan dingin. Bahkan orang sepertimu bisa menggunakan kata kurang ajar? Akulah satu-satunya semut bertanduk surgawi yang tersisa, tetapi aku masih lebih terbuka dan jujur daripada seluruh keluarga Wang Mu. Kalian adalah sekelompok orang munafik. Jika kalian ingin mencuri kitab suci, datang saja. Apa gunanya mengatakan semua ini? Kalian semua menjijikkan, seperti sekelompok lalat. Kata semut kecil itu. Setelah tinggal bersama Cao Yusheng selama ini, mulut semut bertanduk surgawi yang murni juga menjadi sangat kotor. Klan semut bertanduk surgawi, apakah mereka mendominasi dewa kuno melalui mulut mereka yang keras? Tidak heran mereka menolak. Pria parubaya dari keluarga Wang itu berkata dengan dingin. Apa katamu? Si semut kecil geram. Perang kuno abadi adalah saat semua orang di masa lalu mereka musnah, termasuk ayahnya sendiri. Baginya, ini adalah jenis rasa sakit yang luar biasa. Dia bukan satu-satunya, wajah Si Hao juga berubah. Keluarga Wang, kalian semua telah melewati batas. Garis keturunan semut bertanduk surgawi telah bertempur hebat melawan musuh asing. Bagaimana mungkin pengorbanan yang dilakukan orang-orang ini menjadi sesuatu yang dapat kalian semua hina? Yang lainnya juga merasakan sesuatu, mereka semua menatap ke arah pria paruh baya dari keluarga Wang itu. Haha, Wang Ji hanya mengoceh, bukan itu yang sebenarnya dia maksud. Wang Zhen tertawa, lalu wajahnya berubah muram. Wang, apakah kamu akan datang ke aula duka keluarga Wangku atau tidak? Kata-katamu membuatku merasa sangat jijik terhadap keluarga Wang. Si Hao sangat tidak sopan. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak kepada orang-orang ini. Jika kalian ingin menangkapku, maka kalian semua sebaiknya bersiap. Aula duka keluarga Wang mungkin akan memiliki beberapa ribu peti mati lagi. Ini adalah ancaman yang tak tersamar, dengan niat membunuh yang meluap. Di sekelilingnya, semua orang menjadi terkejut. Langsung bertindak, bunuh segerombolan orang tak tahu malu ini, teriak semut kecil itu. Benda yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, awalnya kami masih ingin membicarakan semuanya,
memberi kalian semua kesempatan untuk mundur dengan tenang. Sekarang, kami akan langsung menangkap kalian semua. Pria parubaya Wang Ji berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah semut bertanduk surgawi kecil, berkata, meskipun aku tidak ingin membicarakannya, begitulah kenyataannya. Garis keturunan kalian seharusnya bereproduksi dengan benar dan menjaga diri kalian sendiri. Beranikah kau mengancamku? Semut kecil itu sangat marah. Bagaimana kalau aku? Bersiaplah untuk diserang, kata pria paruh baya itu. Di langit, ratusan kereta perang, ribuan orang segera meletus dengan niat membunuh yang menggemparkan. Kartu truf keluarga Wang bergerak maju, terus maju, senjata-senjata berkedip dengan cahaya dingin. Bunuh! Teriak orang-orang itu. Para senior, tolong ambil tindakan dan tangkap mereka, kata Si Hao. Bunuh! Tepat pada saat ini, 5 raungan rendah terdengar, suaranya tidak terlalu keras, tetapi menembus 9 langit. 5 sosok muncul, semuanya mengenakan baju besi hitam. Tepatnya 5 boneka prajurit. 5 orang berani menghadapi pasukanku yang berjumlah ribuan? Sungguh lelucon, kata pria parubaya Wang Ji sambil mencibir. Mereka tidak tahu identitas kelima orang ini, hanya tahu bahwa sesuatu terjadi pada orang-orang keluarga Wang, dan kemudian bergegas datang. Kali ini, mereka menginvestasikan sejumlah besar uang, menggunakan formasi pertempuran yang paling kuat. Benar saja, ribuan orang berbaris, angin kencang bertiup, menelan langit di atas dan bumi di bawah. Gelombang niat pertempuran yang mengerikan segera menyebar keluar, mengguncang seluruh dunia ini. Semua pengamat gemetar dalam hati, bahkan mereka yang berasal dari keluarga berumur panjang seperti ini. Mereka semua tahu bahwa keluarga Wang menggunakan formasi pertempuran yang tangguh. Kecuali jika individu yang luar biasa mengambil tindakan, akan ada masalah besar. Namun, yang tidak terduga adalah kelima orang itu tidak terpengaruh. Mereka mengenakan baju besi hitam, tombak besar, tombak perang, tombak surgawi di tangan, langsung menghadapi pasukan ribuan orang, tidak menunjukkan rasa takut. Mereka yang mempermalukan garis keturunan semut bertanduk surgawi akan mati. Terlebih lagi, pada saat ini, prajurit terdepan mengucapkan kalimat ini. Begitukah? Kami menunggu untuk melihat apa yang dapat kalian lakukan. Wang Ji sama sekali tidak tampak khawatir, mengatakan hal ini dengan acuh tak acuh. Segera setelah itu, kelima prajurit itu meraung, benar-benar meledak, suara mereka segera mengguncang langit dan bumi, bahkan lebih mengerikan daripada guntur kekacauan purba. Semua orang segera menjadi tercengang. Terlebih lagi, pada saat ini, mereka meletus dengan gelombang niat membunuh yang bagai lautan, gelombang energi darah yang telah menemani mereka dari medan pertempuran hidup dan mati di masa lalu, menelan tempat ini, mengintimidasi dunia. Semua orang tercengang. Mereka pasti orang-orang yang telah berjalan melewati tumpukan mayat, lautan darah, dan niat membunuh berdarah yang tercipta setelah membunuh banyak musuh. Sungguh mengejutkan, belum pernah terlihat sebelumnya di dunia ini. Hanya ada 5 orang, namun mereka berhasil menyapu bersih pasukan besar di hadapan mereka. Pada saat itu, sebuah jalan terbuka, lengan yang patah dan anggota tubuh yang terputus beterbangan, senjata patah, tidak ada yang mampu menghentikan kelima orang ini. Bahkan Si Hao kini tercengang. Kelima ahli ini sungguh mengerikan. Adapun apa yang disebut kartu truf keluarga Wang, itu langsung dibalikan, dihancurkan, disapu bersih, mayat-mayat berjatuhan dalam jumlah besar, kereta perang meledak. Dalam sekejap, kelima prajurit hebat itu menyerbu, salah satu dari mereka berubah menjadi kilatan petir hitam. Tombak perang di tangannya melesat keluar, lalu dengan suara "Peu" menembus tubuh Wang Ji yang setengah baya, mengangkatnya ke udara. Keturunan semut bertanduk surgawi tidak boleh dipermalukan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Mereka mencabik-cabik segalanya seperti rumput liar yang busuk, langsung membantai mereka, bahkan ahli super Wang Ji tidak mampu menghindar tepat waktu. Tubuhnya tertusuk tombak, dipaku ke langit. Semua orang tercengang, lalu darah panas mengalir dalam tubuh mereka. Namun, Si Hao malah menghela napas. Kelima ahli hebat itu awalnya berkelok-kelok dan berkelok-kelok melewati desolate border, membantai musuh-musuh besar pihak asing. Namun sekarang, mereka terpaksa berurusan dengan beberapa orang dari 9 surga. Ini adalah jenis kesedihan, kelima orang itu jelas tidak merasa senang di dalam hati. Mereka sebelumnya telah bertempur dalam pertempuran yang mengguncang dunia di perbatasan sunyi, bermandikan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya.
Pada akhirnya, mereka kembali dengan tubuh yang hancur, tidak punya pilihan selain memurnikan tubuh mereka sendiri menjadi boneka. Mereka adalah prajurit tua yang sebelumnya telah bertempur dalam pertempuran hebat dengan pihak asing. Namun sekarang, mereka harus mengambil tindakan terhadap keturunan 9 surga. Dipaksa melakukan hal ini juga membuat orang merasa sedih dan tidak berdaya. Tombak mereka seharusnya diarahkan ke pihak asing, namun sekarang, ada orang-orang dari 9 surga yang menentang mereka. "Kau mengecewakanku," teriak Wang Ji. Ia terpaku di udara, kesakitan luar biasa, sulit baginya untuk menahan siksaan seperti ini. Darah mengalir di sepanjang gagang tombak hitam keemasan itu, pemandangan yang mengkhawatirkan. Wang Ji tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa berteriak, ujung tombak itu menggerogoti jiwanya. Teman-teman Dao, mohon bermurah hati, ada beberapa hal yang dapat diselesaikan hanya dengan sedikit penjelasan. Kami masih belum mengambil tindakan terhadap Si Hao, namun kalian semua menusuk dada Wang Ji, membunuh murid-murid klan kami, bukankah ini terlalu berlebihan? Wang Zhen berbicara. Dia sudah mundur jauh. Kereta perang itu sungguh luar biasa, berputar-putar dan mengalir dengan teks tulang yang rumit, berhasil menghindari serangan kelima prajurit tua itu. Tempat ini menjadi sunyi senyap. Semua orang sangat terkejut. Ribuan pasukan keluarga Wang mengepung lembaga Dewa Surgawi, namun lebih dari 100 orang tersapu, hancur, dan berubah menjadi mayat. Bahkan kalian semua punya rasa malu untuk menggunakan dua kata, terlalu jauh. Memimpin ribuan pasukan untuk mengepung lembaga Dewa Surgawi, sudah mengatakan bahwa kalian di sini untuk menangkap Si Hao. Apa yang tidak perlu dibicarakan tentang tidak mengambil tindakan terhadap Si Hao? Mungkinkah kita tidak bisa melawan sampai kalian semua memegang pisau algojo di leher kita, kata Cao Yusheng. Kekuatan kelima prajurit tua itu melampaui ekspektasi semua orang. Mereka adalah elit keluarga Wang, kartu truf mereka, namun pada akhirnya, mereka dicincang seperti sayuran, lebih dari 100 orang terbunuh dalam sekejap. Tolong turunkan Wang Ji, kita bisa membicarakan masalah ini pelan-pelan. Wang Zhen berkata, masih tetap tenang. Dia berambut putih dan berkulit halus, memiliki semacam perasaan abadi. Wang Ji adalah keturunannya, seseorang yang juga bisa dianggap ahli dalam klan, statusnya tidak rendah. Dia tidak bisa hanya melihat keturunannya sendiri mati. Bunuh dia, kata Si Hao tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan. Garis keturunan semut bertanduk surgawi tidak bisa dipermalukan. Tombak perang pemimpin prajurit itu bergetar. Dengan suara puff, Wang Ji hanya sempat mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, lalu dia hancur berkeping-keping, berubah menjadi semburan kabut berdarah, kehilangan nyawanya. Seorang pakar hebat dari keluarga Wang meninggal begitu saja, bagaikan lobak yang dikupas, bagaikan kubis yang dicincang, sederhana, efisien, dan langsung. Ekspresi wajah Wang Zhen berubah, tiba-tiba menjadi marah, kehilangan ketenangannya. Pihak lain membunuh tokoh penting dari keluarga Wang, tanpa menunjukkan belas kasihan. Di sekitarnya, keluarga-keluarga besar di dekatnya yang bergegas datang setelah mendengar berita itu semuanya gemetar dalam hati. Kelima prajurit tua itu meninggalkan mereka semua dalam ketakutan yang besar. Meskipun mereka telah lama meninggal, bukan lagi makhluk sejati, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk mengabaikan semua orang di sini. Mereka semua tahu bahwa segala sesuatunya tidak dapat lagi dimediasi, ini mungkin akan berkembang menjadi masalah besar. Siapkan formasi, keluarkan semua inti formasi. Hari ini, karena kalian semua memutuskan untuk bertindak kejam, jangan salahkan keluarga Wang karena bertindak kasar. Kami akan menggunakan kekerasan untuk membunuh kalian semua iblis, kata Wang Zhen dingin. Kemudian, sesuai perintah, inti formasi perunggu muncul di antara para prajurit ini satu demi satu, menghubungkan tempat ini. Aura yang mengerikan dilepaskan. Ini adalah formasi perang keluarga Wang yang diwariskan dari para leluhur mereka. Formasi ini telah menunjukkan kegunaan yang luar biasa saat berperang melawan keluarga-keluarga berumur panjang lainnya sebelumnya. Siapa yang kau sebut iblis? Si Hao memarahi. Kelima prajurit tua itu telah bertempur tanpa henti di Immortal Ancient, pada akhirnya menyeret kembali tubuh mereka yang hancur, dan akhirnya menyegel diri mereka ke dalam boneka. Orang-orang ini telah membangun jasa besar, melindungi 9 surga ini. Penghinaan terhadap mereka tidak dapat ditoleransi. Semua orang terkejut, karena saat ini, wajah Si Hao berubah, sangat marah. Jelas bahwa ucapan keluarga Wang menyentuh hatinya.
Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Memfitnahku bukanlah masalah besar, tetapi ada beberapa orang yang benar-benar tidak boleh kalian hina. Tanyakan kepada orang-orang di sini, siapa yang berani menyebut kelima senior ini sebagai setan? Sihao berteriak keras. Kau menyebut mereka prajurit tua yang telah bertempur tanpa henti di Immortal Ancient, tapi apa buktinya? Itu tidak lebih dari sekadar gelar kebenaran yang kau buat sendiri, berharap agar dunia berpihak padamu. Biarkan prajurit keluarga Wang kita memeriksa apakah mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, kata Wang Shen dingin. Di pihak keluarga Wang, inti formasi bersinar, noda karat tembaga berbintik-bintik menghilang, semuanya mulai berkilau dan tembus cahaya. Semua inti formasi perunggu ini memiliki banyak bekas bilah dan lubang pedang, tetapi sekarang, hal itu sudah tidak dapat dianggap cacat lagi, karena inti formasi tersebut memiliki pola dao besar yang tertanam di dalamnya, yang membuatnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, ini membuktikan bahwa inti formasi ini telah mengalami pertempuran hebat sebelumnya. Mereka telah tenggelam dalam darah dan api. Susun formasi, serang, teriak Wang Shen. Rambut putihnya berkibar, tubuhnya melepaskan niat membunuh. Energi dao abadi benar-benar lenyap, niat jahat melonjak ke langit. Ketika aura seseorang berubah begitu drastis dalam sekejap, itu juga sangat mengejutkan. Ribuan prajurit mengangkat senjata mereka pada saat yang sama, perlahan maju. Kali ini, situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Inti formasi itu bergerak, terjalin menjadi teks tulang, mengelilingi kekosongan. Semua orang terlindungi di dalam, setiap prajurit terlindungi di dalam. Ini adalah formasi pertempuran, salah satu formasi pembunuh keluarga Wang yang dapat menebas para dewa dan iblis di 9 surga, kekuatannya tak terbatas. Ketika mereka melihat formasi perang bersinar, ekspresi beberapa keluarga umur panjang menjadi sangat jelek, karena beberapa senior mereka sebelumnya telah meninggal di bawah formasi ini. Tembus mereka, bunuh mereka semua. Semut emas kecil itu berteriak, benar-benar menganggap orang-orang keluarga Wang tidak sedap dipandang. Mereka tidak hanya suka memerintah dan mendominasi, mereka bahkan sangat munafik. Ribuan orang maju, menyerbu ke depan seperti aliran baja yang kuat, kekuatannya menggemparkan. Seluruh dunia mulai bergetar, saat ini, semua orang menahan napas. Itu karena keluarga Wang berusaha sekuat tenaga, sekarang benar-benar memperlihatkan kekuatan mereka. Ketika semua prajurit mengangkat senjata mereka, mengerahkannya ke 5 prajurit itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Gelombang energi yang kacau melonjak dalam formasi pertempuran ini. Hal ini membuat semua orang menggigil dalam hati. Seolah-olah raksasa prasejarah kuno telah bangkit kembali, tubuhnya mengembun dalam formasi pertempuran ini, seolah-olah akan menentang surga dan kembali ke dunia ini. Auho! Benar saja, terdengar suara gemuruh. Monster berwarna abu-abu muncul. Monster itu memiliki kepala kera dewa, tubuh serigala, ekor ular raksasa, dan bahkan sepasang sayap kelelawar hitam, penampilannya sangat menyeramkan. Ini adalah formasi pembunuh yang menggemparkan dunia, yang mampu terus-menerus melepaskan raksasa prasejarah. Mereka menyerbu keluar dari inti formasi, membuat orang menggigil ketakutan. Ada beberapa ratus inti formasi. Jika mereka semua melepaskan binatang buas, maka itu akan menjadi sangat mengerikan. Ribuan orang bersorak, suara mereka menggemparkan langit dan bumi. Pada saat ini, ekspresi Sihao, semut emas kecil, Cao Yusheng, dan yang lainnya berubah. Mereka benar-benar meremehkan dukungan keluarga Wang, kekuatan semacam ini terlalu mengejutkan. Itu karena tepat pada saat ini, banyak inti formasi menyala, beberapa lusin raksasa prasejarah muncul, masing-masing dari mereka tampak agung dan mengesankan, kekuatan mereka luar biasa. Ini adalah formasi pembunuh yang dibuat khusus untuk menghadapi para ahli yang tak tertandingi. Senior, hati-hati! Sihao mengirimkan suara. Kelima prajurit itu berdiri bersama. Senjata mereka melesat menembus kehampaan, lintasannya sangat menakutkan, seolah-olah bilah-bilah surgawi turun ke dunia ini, energi pembunuh yang dalam dan dingin mengguncang surga. Simbol-simbol dao agung muncul dari tubuh mereka, dalam dan dingin, seakan-akan mereka berasal dari alam asura, niat membunuh pun semakin kuat membara. Hancurkan formasi! Pemimpin prajurit itu berteriak pelan. Kelima orang itu maju bersama, menghadapi formasi besar keluarga Wang dengan tubuh mereka.
Salah satu prajurit mengangkat tombak hitam besarnya ke udara, membabat habis monster yang muncul pertama kali, dan membunuhnya di tempat. Kelima orang itu benar-benar menakutkan. Semua orang menghela napas dengan heran. Mereka baru saja memulai, tetapi sudah membuat pihak keluarga Wang terguncang. Bangkitkan mereka semua, aktifkan semua inti formasi. Bunuh mereka semua, kata Wang Zhen dingin. Ratusan inti formasi bersinar pada saat yang sama, menjadi cemerlang dan mempesona. Raksasa prasejarah muncul satu demi satu, menghancurkan hingga langit dan bumi terbelah, membuat tanah bergetar. Kekuatan jenis ini terlalu besar, seolah-olah makhluk yang paling kuat sedang memamerkan kekuatan mereka. Terima kematian. Pada saat yang sama, Wang Zhen tertawa dingin. Dia mengeluarkan dekrit ajaib yang sangat kuno, sebuah fragmen yang tertinggal dari era besar terakhir. Itu memiliki jenis kekuatan misterius, yang disiapkan khusus untuk menghadapi para ahli yang tak tertandingi. Saat ini, itu mendukung formasi pertempuran. Benar saja, ketika kelima prajurit itu mengambil inisiatif untuk menyerang, senjata mereka semua terhalang. Formasi besar itu menghasilkan penghalang cahaya, melindungi semua orang. Hal ini terutama berlaku setelah didukung oleh pecahan dekrit magis. Kekuatannya meningkat pesat, formasi besar tidak terpengaruh sama sekali. Itu, tanpa diragukan lagi, merupakan dekrit Dao abadi. Itu bahkan mungkin merupakan pecahan harta karun tertinggi, asal-usulnya bahkan mustahil untuk diperkirakan. Ekspresi semua orang berubah. Situasinya sangat mengerikan. Keluarga Wang datang dengan persiapan yang matang. Tepat pada saat ini, pemimpin prajurit tua itu mengeluarkan sebuah spanduk kecil yang compang-camping, dan melemparkannya ke formasi besar di depannya. Segalanya berubah. Formasi keluarga Wang menjadi tidak stabil, mulai berguncang hebat. Ratusan binatang raksasa yang muncul semuanya berteriak, gemetar terus-menerus. Tentu saja, perubahan paling langsung adalah ketika pecahan dekrit yang dibawa keluarga Wang mengeluarkan suara puff, mulai terbakar, dan dengan cepat berubah menjadi abu. Itu Panji abadi? Wajah Wang Zhen langsung memucat. Panji yang hancur karena berlumuran darah musuh yang tak terhitung jumlahnya, milik skuadron kita. Meskipun hanya kita berlima yang tersisa, Panji perang itu masih ada. Prajurit tua itu berkata pelan, seolah mengenang masa lalu. Setelah menghilangkan pecahan dekrit ajaib itu, spanduk kecil yang rusak itu menghancurkan beberapa lusin biji formasi. Kelima prajurit tua itu melangkah maju dengan langkah besar, melepaskan bencana mematikan yang hebat. Semudah itu, langsung menerobos formasi. Kelima orang itu bagaikan harimau ganas yang memasuki kawanan domba, senjata mereka patah dan darah berceceran di mana-mana, tak seorang pun mampu menghentikannya. Bunuh, teriak Wang Zhen. Dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya. Itu karena sekelompok prajurit tua itu segera tiba di depannya, terlalu cepat, bahkan kereta perang kuno miliknya tidak bisa bergerak secepat ini. Artefak ajaib yang diaktifkannya terbang keluar, kereta perang membantunya memblokir serangan yang menggemparkan dunia. Berhenti, teriaknya. Akan tetapi prajurit itu tidak mendengarkan apa yang dikatakannya, malah menyerang dengan mematikan. Wang Zhen sangat kuat, hebat, dan luar biasa, tetapi dia tidak ingin bertukar serangan dengan prajurit tua ini, karena takut bahwa dia adalah penduduk kuno abadi. Dia mengaktifkan kembali pecahan dekrit ajaib, ingin membunuh prajurit di depannya. Namun, tubuh prajurit tua itu dipenuhi dengan banyak simbol, yang langsung menghancurkan dekrit ajaib itu hingga berkeping-keping. Ini adalah simbol Dao abadi. Semut bertanduk surgawi agung sebelumnya telah memberikan ini, mengukir simbol perlindungan. Bahkan sudut dekrit sihir Dao abadi yang rusak ingin melukaiku. Keempat orang lainnya juga bergegas mendekat, muncul hampir bersamaan. 5 senjata saling menusuk, menembus daging Wang Zhen. Ah! Wang Zhen meraung, berjuang keras, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Roh primordialnya disegel dalam dagingnya, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dari tubuhnya. Cepat dan berhenti. Segalanya masih bisa berubah menjadi lebih baik, kita bisa membicarakan banyak hal. Dia mengeluarkan suara rendah, tidak ingin mati. Tidak perlu. Seorang prajurit mengerahkan kekuatannya. Tombak surgawi itu diayunkan, menebas pinggang Wang Zhen. Darah menyembur keluar dengan deras. Aku adalah putra tertua kedua dari 9 naga keluarga Wang, kalian semua tidak bisa membunuhku.
Dia masih belum mati. Bagian atas tubuhnya berbicara, suaranya sangat pelan. Itu karena dia takut kehilangan muka, dan pada saat yang sama, dia sangat lemah, jadi bagian ini tidak dipalsukan. Tidak akan ada bedanya bahkan jika 9 naga itu datang. Prajurit tua itu sangat lugas. Wang Zhen tewas, diledakkan oleh senjata kelima orang itu, berubah menjadi pasta berdarah. Kami menunggu kedatangan 9 naga. Menunggu kedatangan 9 naga. Mereka akan melawan keluarga Wang sampai akhir. Ketika 9 naga itu keluar, tidak ada bedanya dengan Raja Abadi yang keluar sendiri. Itu karena jika 9 naga itu keluar pada saat yang sama, mereka tak tertandingi di bawah langit. Pepatah ini telah beredar sejak lama. Sekarang, lembaga Dewa Surgawi membunuh putra tertua naga kedua, tidak memberikan muka apapun pada pihak lain, dan sepenuhnya memutuskan semua hubungan. Ini adalah bencana besar. Keluarga Wang pasti akan marah besar, pasti akan mengirim pasukan besar, mengirim pasukan ke lembaga Dewa Surgawi. Langit akan runtuh, bumi akan tenggelam. Seseorang dari keluarga berumur panjang menghela napas. Mereka pasti telah memicu bencana besar. Tidak mungkin keluarga Wang akan membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, di antara mereka yang hadir, Si Hao, semut bertanduk surgawi, dan kelima prajurit, semuanya tenang, tak seorang pun tampak seperti orang gila. Saat ini, ribuan prajurit keluarga Wang semuanya dalam kekacauan. Mereka kehilangan pemimpin mereka, menyebabkan mereka semua panik. Kenyataannya, formasi besar mereka telah lama dipecah oleh 5 prajurit tua. Bunuh, balas dendam untuk leluhur Wang Zhen. Seseorang berteriak. Ada beberapa jenderal perang dalam formasi yang memimpin serangan ke depan. Kalian semua punya keterampilan yang tidak berguna, tidak menggunakannya di jalan yang benar. Menyerahlah. Wajah tetua yang tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi tampak muram, juga bersiap untuk mengambil tindakan. Namun, gerakan kelima prajurit tua itu bahkan lebih cepat. Mereka mengaktifkan spanduk kecil itu. Dengan suara, peng, spanduk itu hancur. 500 orang meledak di tempat, semuanya tewas dengan tragis. Ini adalah bendera yang telah berpartisipasi dalam pertempuran abadi, sesuatu yang telah mengalami perang dengan pihak lain. Kelima orang itu jelas tidak selamat karena suatu kebetulan, mereka adalah veteran dari 100 pertempuran. Di bawah pembantaian jenis ini, apa yang disebut sebagai prajurit kartu truf keluarga Wang tampak terlalu lemah, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Mati atau menyerah, teriak Si Hao, memberi mereka kesempatan untuk menentukan pilihan. Kamu mengancam keluarga Wang. Ada seseorang yang berteriak, tidak dapat menerima ini, ingin mengintimidasi Si Hao dengan nama Wang Abadi. Aku tidak pernah merasa terancam oleh apapun, ini tetap berlaku sepanjang hidupku. Jumlah orang dari keluarga Wang yang telah kubunuh sudah tidak sedikit, apakah kau benar-benar berpikir aku akan takut karena ancamanmu, kata Si Hao. Kamu, orang itu menutup mulutnya. Jika kalian tidak ingin mati, maka lebih baik kalian semua menurunkan senjata dan berbaring di tanah, teriak Si Hao. Kelima prajurit tua itu beraksi. Kali ini, mereka tidak melancarkan pembantaian besar-besaran, melainkan menekan pihak lain. Semua dari mereka dilucuti senjatanya, senjata-senjata beterbangan keluar. Selain itu, ada tekanan hebat yang tidak dapat mereka tahan untuk menghancurkan mereka, membuat mereka semua tergeletak di tanah di depan kaki kelima prajurit tua itu. 3.000 prajurit yang masih hidup semuanya takluk. Wang Zhen datang dengan kekuatan besar, tetapi semuanya berakhir dengan cara yang menyedihkan. Para pemimpin terbunuh, semua yang tersisa ditawan. Orang-orang seperti kalian, meskipun kalian semua tidak merasa takut, hanyalah orang-orang yang sangat setia, bodoh. Orang-orang yang kalian lindungi adalah keluarga Wang, bukan 9 surga yang benar-benar dalam masalah. Mengobarkan pertikaian internal, dari sudut pandang tertentu, kalian semua adalah orang berdosa, teriak tetua lembaga Dewa Surgawi. Orang-orang ini segera dihukum dan akan dikirim ke perbatasan sunyi untuk berperang. Apa hak kalian semua untuk melakukan ini? Kami adalah orang-orang keluarga Wang, kalian semua tidak memiliki hak untuk menghukum kami. Seorang jenderal perang berteriak, menyatakan ketidaksetujuannya. Kalau begitu, kau bisa mati saja. Si Hao mengacungkan inti pedang di tangannya, memenggal kepalanya dengan suara peu, terlebih lagi menghancurkan roh primordialnya. Darah menyembur keluar. Dia hanya bersikap tegas, tidak memberi kesempatan pada jenderal ini.
Semua orang dari keluarga Wang terdiam karena takut. Mereka berkata bahwa mereka tidak takut mati, tetapi siapa yang benar-benar tidak takut mati? Terutama ketika mereka menghadapi pemuda yang seperti Raja Iblis ini, mereka semua dipenuhi dengan ketakutan. Itu karena Si Hao benar-benar membunuh ketika dia berkata bunuh, tidak main-main, bahkan mereka yang berasal dari keluarga yang berumur panjang pun membunuh tanpa ragu. Di 9 langit 10 bumi, prajurit elit dari semua klan telah berangkat ke perbatasan terpencil, bergabung dalam perang berdarah. Di mana keluarga Wang Emu dalam semua ini, teriak Si Hao. Dia menatap mereka dan berkata, lambat dan lamban, aku tidak melihat kalian semua bergegas, malah menimbulkan pertikaian internal. Sekarang kami punya alasan untuk percaya bahwa keluarga Wang Emu berkolusi dengan musuh, melakukan sesuatu untuk pihak lain. Kamu memfitnah kami dengan jahat? Ekspresi seorang jenderal berubah, berteriak. Itu karena ini bukan sesuatu yang bisa diucapkan begitu saja. Begitu terbukti, keluarga Wang tidak akan punya pijakan lagi, mereka akan menderita karena serangan semua klan. Baiklah, kalau begitu aku menunggu hari ketika keluarga Wang Emu membuktikan ketidakbersalahan, menantikan saat kalian semua mengirim pasukan besar ke perbatasan Desolate, kata Si Hao. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Cakrawala, lalu duduk. Apa yang coba dia lakukan? Tak lama kemudian, semua orang mengerti. Wang benar-benar sedang menunggu orang-orang dari keluarga Wang. Apakah 9 naga akan muncul? Ini masalah besar. Jika mereka benar-benar muncul, maka itu akan menggemparkan. Wang Zhen terbunuh, 3.000 pasukan keluarga Wang ditawan, ditangkap di lembaga Dewa Surgawi. Informasi ini menyebar dengan cepat, banyak klan raksasa di 9 surga di atas semuanya mendengar tentang ini. Hal ini memicu keributan besar, menghasilkan gelombang yang meluap dari langit. Semua orang tercengang. Wang benar-benar berani melakukan ini, menimbulkan kegaduhan yang sangat besar. Pada saat yang sama, semua orang juga terbangun. Mereka diam-diam berpikir, keluarga Wang memang tidak mengirim pasukan ke perbatasan sunyi, mungkinkah benar-benar ada masalah? Ini adalah masalah yang amat menakutkan, dan semua keluarga tidak punya pilihan selain memperhatikannya. Jika keluarga Wang mengkhianati 9 surga, itu akan menjadi bencana besar. Beberapa monster tua yang tersisa di 9 surga mulai berbicara secara rahasia, karena masalah ini tidak dapat ditangani dengan mudah. Ada berita, keluarga Wang telah meletus dengan cahaya merah warna-warni, pancaran darah meluap. Ada sosok agung yang tak tertanding yang meletus dengan amarah, sudah keluar dari pengasingan. 9 naga telah bergerak, hendak menghancurkan lembaga Dewa Surgawi. Rumor-rumor ini muncul dan memicu kegemparan. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Berapa banyak orang yang berani mengatakan mereka akan menghancurkan lembaga Dewa Surgawi? Tempat ini didirikan oleh Meng Tianzheng, seorang tokoh yang tak tertandingi di dunia saat ini. Hanya 9 naga yang berani bersikap tak terkendali dan berbicara seperti ini. Ini sesuai dengan gaya mereka dalam melakukan sesuatu. Benar saja, informasinya telah diverifikasi. Sebuah kapal perang raksasa melesat keluar dari keluarga Wang, terbang menuju lembaga Dewa Surgawi, mencabik-cabik kehampaan, melintasi kubah langit, hawa membunuh menyelimuti segala arah. Tokoh-tokoh hebat keluarga Wang bergerak keluar, 9 naga datang. Ini badai yang besar. Tidak seorang pun akan menduga hal-hal akan berkembang sampai sejauh ini. 9 naga benar-benar muncul. Sudah berapa tahun sejak mereka meninggalkan tanah suci keluarga Wang? Mereka sekarang akan berperang. Lembaga Dewa Surgawi akan dimusnahkan. Bahkan berani menahan orang-orang keluarga Wangku, berani membunuh anak-anakku, kalian semua bisa lenyap begitu saja. Seseorang meraung dari kehampaan yang terkoyak, gila karena marah. Ini adalah Wang Er, naga kedua, ahli yang tak tertandingi. Dia berdiri di haluan kapal, rambutnya yang putih keabu-abuan berkibar. Tubuhnya terbungkus dalam kekacauan purba, niat membunuh mengguncang surga. Huang, bocah kecil ini telah menyebabkan bencana besar, yang mungkin akan membawa malapetaka kehancuran bagi lembaga Dewa Surgawi. Ada monster tua yang berkata dengan lembut, orang-orang ini memperhatikan masalah ini dengan saksama selama ini. Ada yang tidak beres, kenapa aku merasa ini agak aneh? Anak kecil seperti itu tidak berani menimbulkan masalah seperti itu. Jangan bilang dia sedang menguji untuk melihat apakah keluarga Wang benar-benar punya niat untuk memberontak. Ketika semuanya sudah disatukan, keluarga Wang adalah yang pertama kali memaksa pihak lain, dan kemudian lembaga Dewa Surgawi membalas dengan kuat.
apakah mereka melakukan ini untuk melihat kepercayaan diri keluarga Wang? Itulah yang dipikirkan oleh beberapa tetua. Namun, tak lama kemudian, mereka menutup mulut mereka, karena ada monster tua dari klan yang berkumpul bersama untuk membahas berbagai hal secara diam-diam. Sebuah kapal perang yang sangat besar, dikelilingi oleh energi abadi, melesat menembus angkasa, datang dari batas dunia, dan langsung muncul di atas lembaga Dewa Surgawi. Kapal ini terlalu besar, sebanding dengan bintang, ukurannya yang luar biasa memberikan tekanan yang tak tertandingi. Bersama dengan untaian energi abadi yang dipancarkannya, serta energi kacau yang berputar-putar, kapal perang raksasa ini bahkan membuat jiwa seseorang mulai gemetar. Ini adalah kapal perang yang tak tertandingi. Ia menimbulkan bayangan yang sangat besar, seluruh bumi yang luas tertutupi, menghasilkan hamparan yang gelap. Orang-orang keluarga Wang datang, 9 naga muncul, datang dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Mereka tiba di lembaga Dewa Surgawi, memandang rendah semua orang. Aura yang dilepaskan kapal perang itu membuat semua makhluk dalam jarak ratusan ribu hingga jutaan li gemetar, menggigil ketakutan. Tekanan seperti ini sulit ditahan, terlalu mengerikan. Kapal itu berwarna merah tua, diwarnai oleh darah para ahli yang paling kuat. Asal-usul kapal ini hebat, digunakan oleh Immortal Wang, tetapi hari ini, kapal ini dikendalikan oleh 9 naga. Berapa banyak dari 9 naga yang datang? Apakah ke-9-nya ada di sini? Ada tokoh-tokoh besar yang mengamati secara diam-diam, merasa sangat terguncang dalam hati. Dari sudut pandang manapun, 9 naga keluarga Wang kini telah menjadi kuat, semuanya adalah ahli yang luar biasa. Ketika ke-9-nya bersatu, mereka tak terkalahkan. Lembaga Dewa Surgawi, dosamu terlalu berat. Kau telah melukai murid-murid klanku, membunuh anak-anakku, balas saja kami dengan darah. Teriak seseorang. Sosok yang kuat berjalan keluar dari kapal perang raksasa itu, tubuhnya menjulang tinggi ke langit, berdiri di haluan kapal seperti raksasa yang menggemparkan dunia. Ini adalah proyeksi magisnya, yang menopang langit dan bumi, yang tingginya entah berapa puluh ribu sang. Saat ini, proyeksi itu meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Hancurkan dulu daorite lembaga Dewa Surgawi, itu tidak perlu ada lagi. Sosok ini meraung. Ini adalah salah satu dari 9 naga, tepatnya Wang Er. Seketika, 9 langit pun bergetar. Langit yang tak terukur berguncang, terus-menerus retak, persis seperti kiamat. Itu karena tombak muncul di tangan Wang Er. Cahaya pembunuh meluap, energi abadi yang tak terbatas muncul, hampir membelah dunia ini menjadi 2. Ya Tuhan, ini adalah harta karun tertinggi milik sekte keluarga Wang, salah satu artefak abadi yang tak tertandingi milik klan mereka, tombak perang umur panjang.